serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Ursula Meng Anindiani akan berbagi kisah tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun, yang diambil dari Lukas bab 4 ayat 1-13. Dalam kisah ini, kesetiaan Yesus diuji oleh iblis. Lalu, bagaimana ya sikap Yesus akan percobaan itu? Apakah dia tetap mengikuti Allah, ataukah malah dia mengkhianati Allah? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak video ini bersama-sama. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu ia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun. Di sana ia tinggal dan berpuasa 40 hari 40 malam. Karena sudah lama tidak makan, tentu Yesus merasa sangat lapar. Mengetahui hal itu, iblis bergegas untuk datang dan mencobai Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Bukan hanya roti yang membuat manusia hidup. Hidup mereka juga bergantung pada firman Tuhan. Usaha yang dilakukan iblis untuk mencobai Yesus pun belum berhasil. Lalu ia mencari-cari cara untuk tetap dapat mencobainya. Kemudian terlintaslah di pikiran iblis itu untuk mencoba Yesus dengan mengajaknya naik ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kemegahan kerajaan dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan penuh kekesalan, ia tetap berusaha untuk mencobai Yesus dengan membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di kubangan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab mengatakan malaikat-malaikat Tuhan akan datang menyelamatkanmu, dan mereka akan menemui engkau di atas tangan, supaya kakimu tidak teratup pada batu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pun merasa kesal karena segala usaha yang ia lakukan untuk mencobai Yesus tidak ada satupun yang berhasil. Lalu iblis itu pergi dari hadapan Yesus dengan penuh kekesalan. Aduh, usaha 3 kali nggak ada yang berhasil. Tunggu saja. Nah, udah tahu kan jawabannya apa? Ya, tentu saja, Yesus tetap memilih setia untuk mengikuti Allah. Dari kisah di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia, selama ia masih bernafas, pasti hidupnya akan mengalami cobaan dan ujian. Hal ini sama seperti yang dialami Yesus saat berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Ia mengalami pencobaan sebanyak 3 kali. Pencobaan yang pertama ialah ia diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tentu hal ini sangat menggiurkan, bukan? Di saat kelaparan hebat melanda, kita diiming-imingi makanan yang enak. Akan tetapi, karena kecintaan dan kesetiaan Yesus pada Allah, ia mampu melewati cobaan ini dan tetap setia untuk mengikuti Allah. Lalu, pada pencobaan yang kedua ini, Yesus diiming-imingi kekuasaan. Mungkin, jika hal ini terjadi pada manusia yang lemah imannya, ia akan mengambil kekuasaan itu dengan begitu saja. Karena dengan adanya kekuasaan, kita dapat melakukan segala tindakan yang kita ingini tanpa ada batasan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Yesus. Yesus justru menolaknya dengan mentah-mentah dan tetap memilih mengikuti Allah. Kemudian, pada pencobaan yang ketiga, keselamatan Yesus terancam. Karena iblis mengatakan, jika Yesus berani menjatuhkan dirinya ke bawah, maka dosanya akan diampuni. Namun, lagi-lagi, Yesus tidak tergiur saat sekalipun untuk melakukan hal tersebut. Yesus tetap memilih setia untuk mengikuti Allah. Untuk itu, kita sebagai manusia harus dapat mencontoh tindakan Yesus dalam memerangi pencobaan tersebut. Satu-satunya alat untuk memerangi pencobaan tersebut adalah ajaran kitab suci. Untuk itu, kita harus memperdalam dan menerapkan ajaran kitab suci dalam diri kita, agar jika nanti ada pencobaan yang datang, kita dapat memenangi pencobaan tersebut. Terima kasih. Bye.